kebutuhan insan manusia akan udara segar dan bersih dalam ekosistem makhluk hidup telah menjadi suatu keharusan di era globalisasi modern ini. Ruang hijau yang terdiri atas sekumpulan tanaman menjadi tuntutan utama tanpa pengecualian. Baik yang berada di pemukiman, perkantoran, jalan, hotel, dan pabrik. Lokasi terakhir yang baru saja disebut yaitu pabrik, merupakan satu lokasi yang sangat menantang. Apalagi ketika antara bangunan yang notabene menghasilkan limbah harus berdampingan dengan taman asri penuh dengan pepohonan. Mampukah keseimbangan tersebut terjadi? Menjawab tantangan tersebut, PT Idealen Cipta Hijau sebagai perusahaan jasa konsultan berskala nasional yang sejak 2004 bergerak dalam bidang perencana dan pelaksana landscape mampu memenuhinya. Didukung keseriusan dari pemilik perusahaan yaitu PT Djarum, pada 2009 dimulailah sebuah proyek yang berkonsep menghadirkan taman asri, Taman Oasis. Ibarat oase di padang gurun, taman ini berusaha hadir menyejukkan di tengah pabrik. Hasil kerja maksimal dalam desain, perencanaan, dan pelaksanaan telah dilakukan oleh tim PT Idealen Cipta Hijau selama 3 tahun berturut-turut. Tak hanya menciptakan hawa sejuk yang menyehatkan, meminimalkan polusi udara hasil produksi pabrik, bahkan taman tersebut menjadi tujuan kunjungan keluarga karyawan, para tamu, dan wisata edukasi. Hingga kini, Djarum Oasis telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Kota Kretek. Terbentang apik, berdampingan langsung dengan pabrik menjadi suatu kesatuan dan keseimbangan yang adil dalam porsi masing-masing bagi bangunan dan luasan hijau yang ramah lingkungan. Sebagai kawasan hijau yang terbentang seluas 60 hektar, Djarum Oasis berkonsep tematik dan dihiasi dengan beberapa artwork. Terbagi menjadi 3 zona, yaitu Djarum Foundation Park, Horticultural Park, dan pusat pembibitan tanaman. Masing-masing area merefleksikan program-program peduli masyarakat berkesinambungan yang layak dikenal sebagai corporate social responsibility hingga saat ini. Djarum Foundation berkomitmen melalui program-program yang fokus dan terstruktur dalam bidang sosial, olahraga, lingkungan, pendidikan, seni dan budaya. Beragam karya seni tersusun apik di zona Djarum Foundation Park. Keanekaragaman kekayaan Indonesia tertuang pada gerbang bakti pada negeri yang menjulang megah menyambut seluruh pengunjung. Sedangkan artwork Djarum Sumbangsi Sosial adalah aktualisasi dari kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PT Djarum memegang erat filosofi tumbuh dari dalam, berkembang bersama lingkungan, berakar pada nilai-nilai religius dan budaya yang dikembangkan oleh masyarakat Kudus, nampak melalui karya seni gerbang budaya dan Djarum apresiasi budaya. Karena mencintai dan mengapresiasi budaya adalah wujud rasa bangga dan cinta kita terhadap Indonesia. Penghijauan lingkungan diyakini PT Djarum sebagai bekal untuk mewujudkan negeri sehat, nyaman,
dan lestari yang dipersiapkan bagi anak cucu kita kelak. Hal tersebut menjadi proyek berkelanjutan yang digambarkan lewat karya seni Trees for Life dan Gerbang Termbesi. Artwork Shuttlecock dan Plaza Bulu Tangkis dipersembahkan sebagai ikon olahraga yang menjadi bukti kejayaan Indonesia di pentas dunia. Sejak berdiri di 1969, program Jarum Bulu Tangkis telah mencetak atlet-atlet yang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Karya selanjutnya yang patut kita tengok berada di zona Horticultural Park. Dikelilingi oleh koleksi tanaman langka, tanaman air, koleksi bambu, dan koleksi palem, terdapat joglo pencu yang disebut juga sebagai joglo kudus, sebagai daya tarik utama rumah tradisional. Mencerminkan perpaduan akulturasi kebudayaan masyarakat Kudus, rumah adat ini terpelihara dengan baik berdampingan dengan pendopo. Pengaruh unsur kebudayaan sangat kental memaknai bentuk dan fungsi masing-masing bagiannya. Gazebo beragam ukuran dihiasi atap khas joglo Kudus. Atap yang berbentuk daun tembakau bertebaran di beberapa titik sebagai tempat peristirahatan pengunjung. Penambahan koleksi 3 batu Merapi seberat 24 ton di Jarum Oasis Kretek Factory Kudus memperkaya seni arsitektur taman tersebut. Batuan yang terbentuk dari magma keluar bersama letupan Gunung Merapi pada akhir 2010 lalu. Erupsi luar biasa tersebut memuntahkan bongkahan-bongkahan batu besar, dan penempatannya di taman ini untuk menciptakan seni interaktif yang bertujuan menginformasikan bahwa Indonesia memiliki Gunung Merapi sebagai salah satu dari 16 gunung api teraktif di dunia. Tanaman biofarma biasa dikenal dengan sebutan tumbuhan obat, tumbuh liar dan sangat beraneka ragam jenisnya di Indonesia. Masyarakat tradisional sangat mengenal, bahkan menggunakannya dalam upaya memelihara kesehatan dan mengobati berbagai penyakit. Sampai sekarang, pengetahuan ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, serta dijaga kelestariannya. Hal inilah yang juga dilakukan di Jarum Oasis. Sebagai area apotek hidup, ditanami tanaman obat-obatan untuk keperluan sehari-hari. Sangat menarik jika seni memiliki kemampuan untuk terus berevolusi, sehingga pengunjung sebagai penikmat seni dapat selalu beradaptasi dan menyadari bahwa panca indera manusia akan terus termotivasi oleh medium-medium baru, hingga dapat mengutarakan sensasi yang belum pernah dialami sebelumnya. Tak heran jika saat kita memandang Jarum Oasis Kudus milik PT Jarum sebagai salah satu mahakarya yang telah diwujudkan oleh PT Idealan Cipta Hijau, hanya satu kata yang terlintas di benak: inspiratif.